lupa kita ngerekamnya tadi. Ini banyak yang mau masuk. Oke. Kita lanjutkan. Itu tadi AI tradisional. Terus ada wajah kedua yang lagi nge-hype banget, yaitu AI generatif. Kalau yang ini beda teman-teman. Dia bukan menganalisis, tapi dia menciptakan. Pernah lihat gambar keren yang dibuat cuma dari tulisan? Atau minta AI bikin draft email? Nah, itulah AI generatif. Dia kayak seniman atau penulis kreatif yang siap bantu kita bikin sesuatu yang baru dan original. Media visual. Nih, biar lebih kebayang bedanya. AI tradisional itu inputnya data penjualan, outputnya prediksi. Nah, kalau AI generatif, inputnya ide kita, outputnya konten kreatif. Contohnya seperti caption di medsos gitu. Jadi keren kan? Bisa ciptakan konten kreatif. Jadi yang satunya jago analisis, yang satu lagi jago kreasi. AI tradisional itu jago analisis, yang AI generatif itu jago kreasi, buat yang baru. Nah, insya Allah sampai di sini kebayang ya bedanya, beda antara AI tradisional dengan AI generatif. Jadi yang tradisional itu jagonya menganalisis, yang generatif jago membuat konten baru, jago menciptakan. Nah, sekarang kita intip sedikit dapur mereka. Kita intip dapurnya AI itu. Gimana sih cara kerjanya? AI tradisional itu prosesnya rapi banget. Mulai dari ngumpulin data, terus dibersihin, terus modelnya dilatih buat ngenalin pola. Kemudian ada evaluasi dari pengujian, sehingga akhirnya bisa memberikan output yang siap untuk digunakan. Kalau AI generatif, ini sekolahnya beda teman-teman. Dia nggak cuma baca satu buku, tapi membaca miliaran data dari seluruh internet. Baik berupa teks, gambar, video, semua dimakannya. Makanya dia bisa ngerti konteks dan menciptakan sesuatu yang baru. Berdasarkan semua pengetahuan super luas yang udah dia pelajari. Nah, kemudian pertanyaan pentingnya. Jadi, kapan kita pakai yang mana? Gampangnya gini ya, kalau kerjaan teman-teman butuh analisis data, misalnya mau tahu sentimen pelanggan atau prediksi penjualan, atau pengelompokan pelanggan sesuai segmen, pakailah AI tradisional. Tapi kalau butuh bikin sesuatu yang baru, misalnya nulis draft artikel, atau brainstorming ide, atau mungkin bikin desain visual, nah itulah AI generatif yang jadi jagoannya. Jadi kita bisa menempatkannya, kita bisa memilahnya. Dan yang paling powerful adalah ketika keduanya digabung. Bayangin, AI tradisional ngasih tahu kita tentang data, siapa pelanggan terbaik kita. Terus kita kasih data itu ke AI generatif dengan perintah, AI bikinin dong email promosi yang nyentuh banget buat tipe pelanggan kayak gini. Hasilnya, kampanye marketing yang super efektif dan personal bakal diberikan oleh AI generatif. Contoh lagi, AI tradisional ngasih tahu ke kita data, ini loh lokasi pelanggan yang suka produk ramah lingkungan. Nah, kita udah dapat nih datanya. Kemudian kita kasih tahu data itu ke AI generatif dengan perintah, AI bikinin dong email promosi
yang menargetkan pelanggan di lokasi ini dengan menonjolkan fitur ramah lingkungan dari produk kita. Nah, hasilnya nanti kampanye marketing yang tertarget dan super efektif yang akan diberikan oleh AI generatif. Itulah makna dari 1+1 sama dengan 3. Itu di atas ada ya. Itu bukan rumus ya. 1+1 sama dengan 3. Kenapa begitu? Karena kalau dua jenis AI ini bekerja sama, hasilnya bakal melampaui ekspektasi kita. Bisa melipat gandakan dampak dan nilai yang dihasilkan. Jadi ini adalah simbol dari sinergi yang luar biasa antara dua jenis AI, yaitu AI tradisional dan AI generatif. Nah, ini dia beberapa barista AI yang bisa kita coba. Ini sedikit contoh aja ya. Sebenarnya banyak yang bisa kita coba. Ada ChatGPT, ada Gemini, ada Midjourney, si pelukis digital, ada Copilot, sahabatnya para programmer. Masing-masing AI ini punya keahliannya masing-masing. Anggap aja ini menu kita. Dan setelah sesi ini, teman-teman bisa pilih mau pesan yang mana ya. Nah, ini oke teman-teman, cukup dulu seriusnya. Sekarang kita main-main dulu sebentar, biar seger lagi ya. Saya mau kita semua di sini jadi seniman dadakan hari ini. Saya mau ajak teman-teman buat kasih ide prompt gambar yang paling aneh, paling lucu, paling kreatif di kolom chat. Misalnya mungkin astronot mengendarai sepeda di bawah laut sambil makan pizza, atau misalnya kucing oren naik ojek payung di bulan, atau apapun. Coba tulis di kolom chat, nanti kita pilih 2 atau 3, kita coba nanti mana yang paling gokil, nanti kita pilih. Kita buat gambarnya bareng-bareng pakai AI, mudah-mudahan koneksi aman, kita buat secara live. Ayo, keluarin semua imajinasi liarnya. Tulis di kolom chat. Ayah mengendarai motor, Rizky Ramadan. Ayah mengendarai motor katanya. Nih. Iya. Yolanda Yoha, pelayanan mencari ikan di luar, nelayan mungkin ya. Nelayan mencari ikan di luar angkasa. Nelayan mencari ikan di luar angkasa. Keren. Budi Haryantonya. Tipu Pak, tipu Pak. Kucing gemoy naik pesawat ruang angkasa mengelilingi bulan sambil melambaikan tangan serta tersenyum. Wes. Ayo, ada lagi ide-ide gokilnya? Silakan. Aduh, tipu lagi. Ikan jalan-jalan di daratan. Ayo, ide-idenya keluarin. Namanya AI generatif kan, dia buat konten baru. Kita pakai apa ya? Oh ya, Gemini aja coba. Gemini kan bisa teks, bisa gambar, bisa video ya. Kita coba aja. Ali maksud makan di dasar laut. Nah, makan di dasar laut. Kayak apa jadinya? Romi Fadel. Oh, lanjut Romi. Khairul Hussein. Gambar yang realistis terhadap perintah ini. Oh. Seorang programmer sedang ngoding di ruang angkasa ditemani alien. Nice. Gokil ya. Buatkan seorang anak ngebut mengendarai sepeda seperti mungkin mengendarai sepeda motor kali ya.
Anjing kecil sedang berjalan naik sepeda. Ekspresi wajah lucu dan sedikit panik, gaya kartun 3D. Ardia Aulia. Nisa, buatkan sebuah video Puyang joget di atas Mars sambil kepanasan. Puyang ini, oh itu, gokil. Buatkan gambar realistis Rizky tentang terjadinya supermoon dan black hole. Oke. Ini saya penasaran nih Kuyang nih. Mana tadi? Kayak apa jadinya ya? Buatkan, ini dia, Nisa tadi ya. Kita tes ya. Iya Pak. Kita tes. Enggak. Kita pindah share screen-nya dulu. Kita pindah ke flow. Kita pakai yang fast aja ya. View 3. Wis. Seremnya. Jadi ya, sesuai. Gila. Takut Pak. Ini kayak konten-konten di YouTube Pak sih Pak. Kalau di Sumatera Barat apa palasi ya? Asik. Oke, sip. Hebat. Oke. Izin Pak untuk bertanya. Ya. Itu tadi pakai AI apa ya Pak? Pakai Veo. Veo ini punyanya Google juga. Oh iya Pak ya. VEO. Pakai Veo. Tapi kita bukanya di Flow. Itu bisa jadi ide konten nggak sih Pak? Bisa. Kita bisa buat video konten di situ. Iya. Dia per 8 detik. Kita coba ini. Apa nih? Buat gambar seorang anak sekolah dengan rambut berantakan. Coba kita pindah dulu share screen-nya. Nah, ini tadi yang supermoon dan black hole. Yang dari Mas Rizky tadi. Jadi itu AI generatif ya. Dia bisa menciptakan sesuatu yang baru. Sambil jalan saya buat video juga lah. Video makan pizza di laut. Kayak apa ini? Ini kita tunggu. Oh ini dia. Anak sekolah dengan rambut berantakan, terlambat masuk kelas, berlari sambil membawa roti di mulutnya. Kayak kartun komedi Jepang. Kita coba, ini jadi nih. Videonya jadi. Makan pizza di laut. Pesan di mana tuh pizzanya? Oke ya, nah itu tadi contoh AI generatif. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Apa benar Pak bahwa kecerdasan buatan ini juga punya emosi Pak? Saat ini masih dalam penelitian, masih dalam riset. Kalau saat ini yang seperti itu masih di dalam film fiksi ilmiah ya, kayak iRobot gitu ya. Lanjut. Udah muncul presentasinya? Sudah Pak. Ya, oke. Oh iya. Nah ini biar nggak lupa, silakan absen dulu. Nanti kalau udah terakhir kadang lupa kita. Yang pertemuan pertama kita lupa absennya. Ini silakan absen dulu. Kalau bisa di scan. Kalau nggak bisa itu ada alamat di atasnya. Jadi sebaiknya diisi sekarang aja. Nanti
udah selesai, kita kan udah bisa melenggang aman gitu. Absennya. Usahakan email yang di-input sama dengan email yang digunakan untuk login ke ruang AI ya. Oke, sudah diisi semua? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum selesai. Oh ya, silakan diisi dulu lah. Nah, ini udah ada yang isi, Nisa Aprilia. Gimana caranya nih? Ini saya share di kolom chat ya. Oke. Bentar Pak, belum Pak. Ya, kita tunggu. Di kolom chat ada itu linknya saya kirimkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Itu kalau buat video-video gitu di Gemini harus pro gitu lah. Kalau kita tidak update ke Pro, tetap bisa kita buat videonya, tapi nanti video hasilnya itu resolusinya tidak bisa yang HD. Tapi nggak masalah, Terbatas juga ya, Pak. itu bisa diakali sebenarnya. Tunggu ya, saya share screen aja ya. Ini kan link absen sudah ada. Ini saya share screen aja, bentar. Nah, oke. Halo teman Rai, kamu ingin kuasai teknologi AI? Ayo segera bergabung dan tingkatkan literasi AI kamu bersama kami. Daftar sekarang di link berikut. Di ruang AI, kamu tidak belajar sendirian. Kamu dibimbing langsung dari nol hingga menguasai AI dengan baik dan benar. Oke. Nah, kalau ini kebetulan yang ini pakai yang Pro, tapi kalau tidak pakai yang Pro, di sini ada ini tombol downloadnya. Video sudah jadi, di sini ada tombol download. Kita bisa pilih. Nih, resolusi ditingkatkan. Tapi ada batasannya gitu ya, Pak ya? Ya, kalau ya kita tidak pakai yang Pro, dia terbatas. 5 video mungkin ya. Pak, apa setelah 5 video itu kita berlangganan, Pak? Tidak, nanti kan itu kita ganti akun lagi, dapat lagi 5 video. Oh, oke, Pak. Nah, ini ada trik ya, ada trik. Ini email temporary. Jadi biar kita nggak bolak-balik Pak buat email baru. Misalnya kita daftar di kemarin Midjourney misalnya, di Midjourney kita pakai akun yang free di Midjourney, itu kan terbatas untuk generate-nya. Nah, kalau batasnya sudah mencapai akhir, kita kan nggak bisa lanjut lagi. Nah, untuk mengakalinya, kita bisa gunakan email temporary ini. Kalau sudah tidak bisa digunakan, nanti bisa tinggal klik delete. Dia akan berubah jadi email baru lagi. Nah, pakai aja email ini lagi. Nanti semua email masuk ada di bawah sini. Jadi walaupun kita pakai yang free, tapi tetap unlimited. Nah, betul. Ini ada juga nih yang ngasih tahu. Kayak Firefox Relay, sama. Firefox Relay juga. Itu sama persis. Oh, dikirim linknya. Oke, tunggu. Ini saya kirim linknya ya. Ini yang 0sto.edu. Yang ini Firefox Relay. Oke, sekarang kita lanjut ke materi dulu ya. Kita lanjutkan materinya dulu, dikit lagi. Tadi dari Gemini, dari pembuatan gambar, video, kita bisa melihat ternyata imajinasi kita kalau digabung dengan kemampuan AI bisa sekeren itu ya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, keseruan kita yang tadi buat gambar dan video tadi itu menunjukkan satu hal yang penting, teman-teman. Kualitas hasil dari AI itu sangat bergantung sama kualitas perintah kita. Dan ilmu untuk meracik perintah inilah yang kita sebut dengan nama prompt engineering. Nah, jadi apa sih prompt engineering itu? Itu teman-teman bisa baca di situ. Saya mau jelasin gampangnya aja ya. Prompt engineering ini adalah seni berbicara dengan AI. Jadi bukan sekedar ngasih perintah, tapi merancang instruksi biar AI ngasih jawaban yang pas, relevan,
dan sesuai banget sama kemauan kita. Ingat kan tadi analogi kopi di awal tadi? Perbedaan orang yang pertama minta, "Mas, kopi." Baristanya nggak akan tahu seperti apa yang dia inginkan. Dan dia juga yang minta nggak tahu kopi seperti apa yang bakal dikasih barista. Karena cuma ngomong, "Mas, kopi." Tapi kalau yang permintaan kedua, es kopi, susu, gula aren, less sugar. Less sugar itu apa? Gulanya dikit. Jadi permintaannya detail. Asal bisa dipahami ya. Mengenai prompt engineering. Prompt engineering itu supaya nggak bertele-tele, gampangnya itu seni berbicara dengan AI. Seni ngomong dengan AI. Itu prompt engineering. Izin Pak, Ya, berarti semakin bagus prompt yang kita buat, jadi gambar atau yang permintaan kita minta ke AI semakin realistis ya Pak? ya betul sekali. Itu dia. Next. Apa aja bumbu rahasia dalam sebuah prompt yang baik? Nah, ini dia. Ada 4 elemen penting yang bisa kita perhatikan. Pertama, format. Kita mau AI jawab dalam bentuk pertanyaan atau perintah atau mungkin tabel. Misalnya seperti permintaan kopi tadi. Kopi susu, manis, less sugar, pakai gelas. Misalnya. Tidak pakai cangkir. Jadi jelas permintaannya. Kemudian bumbu rahasianya yang kedua, konteks. Ini penting banget. Kasih AI sedikit latar belakang. Itu maksudnya ya. Konteks itu seperti itu. Kasih latar belakang. Misalnya, saya seorang guru yang mau bikin materi untuk anak kelas 5 SD. Nah, jadi AI lebih paham situasinya. Karena kalau kita tidak berikan konteks, kita buat misalnya di AI, buatkan soal bahasa Inggris, gitu aja. Kalau kita minta seperti itu ke AI, bisa jadi level bahasa Inggris yang diberikan level untuk anak SMA, atau mungkin untuk level para pekerja, atau mungkin untuk level TOEFL. Kalau itu dikasih ke anak SD, terlalu berat ya. Nah, tapi kalau kita berikan konteks yang jelas, saya seorang guru yang mau bikin materi untuk anak kelas 5 SD. Nah, dia akan menyesuaikan dengan situasinya. Oh, materi bahasa Inggris untuk kelas 5 SD. Oh, seperti ini nih cocoknya. Nah, seperti itu. Kemudian bumbu yang ketiga itu diberikan contoh. Kalau kita mau hasil dengan gaya tertentu misalnya ya, kita kasih contoh ke AI-nya. Saya mau hasilnya kayak tulisan ini ya, gitu. Jadi AI itu peniru yang paling ulung dia. Kemudian bumbu berikutnya itu namanya fine tuning, eksperimen ya. Jangan takut untuk coba-coba. Anggap aja ini kayak nyetel radio. Kalau hasilnya belum pas, putar dikit lagi knobnya. Masih belum pas, putar lagi knobnya. Ubah sedikit, nanti pasti dapat frekuensi yang paling jernih. Begitu juga AI. Ketik promptnya, ya, buat format, konteks, berikan contoh, tes. Biasanya hasil yang pertama itu memang kurang tepat ya. Nah, kalau kurang tepat, kita bisa edit lagi, tes lagi, sampai ketemu kalimat prompt yang tepatnya nanti. Kadang ada yang 2 kali coba sudah ketemu prompt yang pas. Kadang ada yang sampai 3 kali, ada yang sampai 4 kali. Apalagi kalau baru awal-awal buat prompt bisa sampai berkali-kali. Nah, itu dia teman-teman. Ternyata memerintah AI itu ada tekniknya juga ya. Jadi tidak sembarang ketik. Sekarang ada beberapa jurus yang bisa kita pakai untuk membuat prompt, membuat perintah. Ini jurus-jurus yang bisa kita pakai. Jurus pertama itu namanya zero shot prompting.
Ini jurus paling dasar, cocok untuk buat tugas-tugas umum. Yang kedua ada jurus few-shot prompting. Nah, yang ini kita kasih contekan dulu. Itu yang seperti di atas tadi, kasih contoh. Kita kasih tahu atau satu atau dua contoh pada AI-nya, biar AI-nya ngikutin pula. Ya. Misalnya, ubah kalimat ini menjadi positif. Ini contohnya, ubah kalimat ini jadi positif. Contoh, ini buruk menjadi ini baik. Dan disuruh rubah adalah proyek ini gagal. Terus AI-nya ngerti sendiri polanya. Langsung diberikan outputnya, proyek ini belum berhasil. Itu output yang diberikan oleh si AI-nya. Terus dia ngasih alternatif lain. Alternatif lainnya apa? Ini adalah kesempatan untuk kita belajar dan berkembang. Yang kedua, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari proyek ini. Yang ketiga, hasilnya belum sesuai harapan. Mari kita coba pendekatan lain. Nah, kita next dulu. Tadi zero shot prompting, few shot prompting. Sekarang ini jurus pamungkasnya ya. Namanya chain of thought atau COT. Di sini kita nggak cuma minta jawaban akhir, tapi kita minta AI buat mikir bareng kita. Kita suruh dia jelasin langkah-langkah perhitungan dia. Misalnya, bisa dilihat di sana, jika Budi punya 5 apel, kemudian memberikan 2 apel ke Siti, berapa sisa apel yang dimiliki oleh Budi? Nah, kemudian jelaskan langkah-langkah perhitunganmu. Maka output yang kita dapatkan tidak hanya berupa nilai akhir, akan tetapi step by step langkah penyelesaiannya juga akan diberikan oleh AI. Nah, terus kita ngapain nih repot-repot belajar semuanya? Manfaatnya buat apa ini? Manfaat belajar prompt engineering ini manfaatnya besar banget. Ya, yang pertama efisiensi waktu. Jadi nggak ada lagi revisi bolak-balik karena AI salah nangkep dengan prompt yang kita masukkan. Makanya kita perlu belajar prompt engineering. Kalau kita tidak belajar prompt engineering, kita nggak tahu bumbunya, kita nggak tahu jurusnya, kasih prompt asal-asalan, ya bolak-balik revisi, bolak-balik ngulang. Akhirnya tokennya habis, nggak bisa dapatkan hasil yang pas. Tapi kalau kita belajar prompt engineering, kita tahu bumbunya, kita tahu jurusnya, nah, mungkin dengan 2 atau 3 kali ngulang, kita sudah dapat hasil yang pas. Yang kedua, hasilnya jauh lebih akurat dan relevan. Kita belajar AI engineering itu bisa mendapatkan output yang akurat dan relevan, sesuai keinginan kita. Dan yang paling penting, produktivitas kita meroket. Ya. Jadi, tugas-tugas yang tadinya makan waktu berjam-jam, kayak misalnya nulis draft email, atau riset, mereview jurnal yang tebal-tebal gitu, nah, itu bisa memakan waktu banyak kan. Nah, tapi kalau dengan bantuan AI terus kita bisa memberikan prompt yang jelas, nah itu bisa selesai dalam hitungan menit, bisa selesai lebih cepat. Kemudian selanjutnya waktu kita jadi lebih bebas untuk mikirin hal-hal yang lebih strategis dan kreatif. Tidak terbuang waktu kita untuk revisi lagi, ulang lagi. Contoh penggunaan di berbagai bidang. Contoh prompt engineering di dunia nyata itu contohnya di marketing misalnya. Dengan bantuan AI, anak marketing bisa bikin 5 judul blog dalam sekejap. Misalnya tentang manfaat teh hijau. Dalam sekejap dia bisa, AI itu bisa memberikan 5 judul blog. Bahkan bukan hanya judul, lengkap dengan kontennya, lengkap dengan subjudul, lengkap dengan SEO-nya.
Kemudian contoh untuk programmer bisa minta AI bikinin fungsi kode, bahkan bisa membuat sebuah aplikasi utuh. Kemudian ada desainer, bisa dapat inspirasi visual, misalnya buat gambar fotorealistik. Nah, terus untuk mahasiswa, nah ini bisa jadi teman riset, ya, baik buat ngerangkum jurnal macam-macam, ya, buat tugas. Nah, 5 kunci untuk menjadi ahli prompting. Sebelum kita memberi tugas ke AI, kita kenali kekuatan dan batasan model. Kita pahami dulu apa yang bisa dilakukan oleh model dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh model, termasuk potensi biasanya. Ya. Yang pertama, jadilah super spesifik. Kita jangan bilang ke AI-nya, buat resep kue. Kalau kita masukkan prompt itu ke AI, dia bakal ngasih juga, tapi ya tidak sesuai kue yang kita harapkan. Tapi kalau kita bilang ke AI-nya, buatkan resep 12 muffin blueberry vegan. Nah, itu akan terlihat bedanya. Terus yang kedua, berikan konteks dan persona. Menyuruh AI-nya berakting, ya. Misalnya, bertindaklah sebagai seorang ahli marketing, kemudian tuliskan email untuk bla 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 bla. Jadi dia disuruh berakting dulu, terus baru masukkan perintahnya. Nah, hasilnya ini bakal beda banget dengan prompt yang singkat tadi. Kemudian yang ketiga sertakan contoh. Saya ingin hasilnya seperti bla 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 bla. Kemudian yang keempat, gunakan jurus chain of thought yang tadi kita bahas di atas itu. Kita minta AI-nya menjelaskan step by step. Nah, kalau ini diramu, disusun dengan baik, maka output yang kita dapatkan dari AI itu bakal bagus. Kemudian yang kelima yaitu bereksperimen. Di percobaan pertama itu biasanya memang seperti itu. Nah, disinilah kita perlu untuk mencoba dan coba lagi. Ubah sedikit, dan nikmati proses. Nah, sama seperti kita cari channel radio tadi. Contoh studi kasus. Bayangin kita minta bikin surat lamaran kerja. Nah, prompt pertama kita buat prompt yang general. Buatkan contoh surat lamaran kerja, misalnya. Kemudian prompt yang keduanya kita buat yang spesifik, lengkap dengan data diri, posisi, dan perusahaan yang dituju. Misalnya, saya seorang fresh graduate, teknik informatika dengan IPK 3,5 dari Universitas Lancang Kuning, buatkan surat lamaran untuk posisi programmer di perusahaan Kodepolitan, gunakan gaya bahasa formal dan sopan. Nah, misalnya promptnya seperti ini. Halo, teman Ride. Kamu ingin kuasai teknologi AI? Ayo segera bergabung dan tingkatkan literasi AI Anda bersama kami. Daftar sekarang di link berikut. Di ruang AI, kamu tidak belajar sendiri. Kamu dibimbing dari nol sampai mahir menggunakan AI dengan baik dan benar. Kita lanjutkan lagi. Wah, ini outputnya tadi. Jadi kita review lagi. Hasil dari prompt general itu cuma template kosong yang butuh banyak kerjaan lagi, banyak ngedit lagi. Template-nya umum, banyak bagian kosong, nama perusahaan, posisi yang dilamar, terus suratnya tidak personal, ya. Nah, tapi kalau yang prompt spesifik 90% jadi. Suratnya personal, sudah terisi nama perusahaan dan posisi, menyebutkan latar belakang, pendidikan, terus bahasanya pas, kita tinggal poles dikit-dikit lagi. Dan satu hal yang perlu diingat ketika kita memberikan prompt ke AI, itu informasi kontak pribadi yang sekiranya benar-benar privasi, ya, jangan asal dimasukkan ke model AI. Ya, terutama AI yang free, yang gratis. Tapi kalau AI yang enterprise, yang pro, itu biasanya ada aturan ketat. Kemudian, next. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di penghujung materi. Ada 3 hal yang teman-teman perlu ingat, yaitu
Satu, kenali jenis AI. Dari yang sudah kita pelajari tadi, kenali jenis AI yang akan kita gunakan itu. Kita tahu kapan harus pakai si analisis, kapan harus pakai si kreator. Kita harus tahu kapan saatnya kita gunakan yang AI tradisional, kapan yang seharusnya kita gunakan AI generatif. Kalau kita mau analisis, pakai tradisional. Kita mau kreator, pakai yang generatif. Kemudian yang kedua, detail adalah segalanya. Ingat terus analogi kopi tadi. Semakin spesifik permintaan kita, semakin nikmat hasilnya. Tapi kalau kita permintaannya nggak jelas, kopi yang diberikan barista juga nggak jelas rasanya. Yang ketiga, jangan pernah berhenti mencoba. Prompt engineering itu bukan ilmu pasti. Tapi prompt engineering adalah sebuah seni yang diasah lewat latihan dan eksperimen. Jadi jangan bosan untuk mencoba. Nah, semua teman-teman ruang AI, cobalah terapkan satu saja tips yang telah kita pelajari tadi dalam menggunakan AI. Insya Allah kita akan terkejut dengan perbedaannya. Ya. Dan semoga sesi ini bisa menjadi gerbang pembuka buat kita semua untuk memanfaatkan teknologi luar biasa ini menjadi partner terbaik dalam kerja dan kreativitas kita. Teman-teman yang masih melanjutkan belajar di ruang AI, update yuk progres belajarnya hingga 100%, biar skill AI-nya makin meningkat. Semangat ya! Oke, sedikit informasi teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan pembelajaran, itu nanti bakal ada salah satu dari 5 kelas ini yang bisa teman-teman ambil. Ada AI for SaaS Builder, ada AI for Academic, ada AI for Smart Creator, ada AI for Storyteller, ada AI for Coding. Kalau progres belajar teman-teman sudah 100% dan mengikuti live session, nanti ini bisa diambil. Dengan gratis juga tentunya. Jadi, teman-teman tetap semangat, selesaikan materinya, minimal ada terus progresnya, ya. Ketemu di level yang lebih atas lagi ya. Oh, ada yang sudah 100, mantap. Kita tunggu, nanti ini akan muncul di dashboardnya masing-masing. Oke, wah nggak terasa, ternyata udah malam. Ada yang mau tanya ya, silakan. Izin Pak, untuk kalau Oh, kita Yolanda ini cowok ya, saya kira cewek tadi. ya Pak, itu akun Oke. adik saya Pak. Oh gitu. Tunggu. Email yang di ruang AI-nya pakai email ini. Insya Allah kayaknya enggak juga sih Pak. Tadi ngisi absennya sesuai email yang di ruang AI ya. Bawa TPM juga Pak, nggak dibolehkan kalau motoran Pak. Di Pak Imam. Izin Pak, Ya. kalau ngisi absennya pakai iCloud Pak, gimana? Saya soalnya waktu daftar di ruang AI ini saya pakai email Android. Jadi pas ngisi absennya saya pakai iCloud iPhone saya Pak. Untuk login ke ruang AI pakai apa? Saya pakai Gmail Pak. Isi absennya pakai Gmail ya. Oh, Gmail juga ya? Iya. Karena nanti yang dideteksi email yang sudah email yang digunakan untuk login ke ruang AI. Kalau emailnya berbeda, nanti tidak terdeteksi. Iya. Yang wajib itu absensi atau sesi foto. Keduanya. Absensinya nanti ke sistem, yang foto ini eviden. Kita sesi foto dulu ya. Teman-teman, silakan dibuka kameranya. Oh, ada Rizky. Itu dari tadi nanya kayak itu, Oh, Kan oleh Papa. ya. dengan saya Udah siap semuanya? Ada yang belum buka? mama Oke. gimana, mama nggak usah nih. Oke, semuanya 1, 2, 3. Coba C, kodepolitan.com. Tangannya posisi C semuanya. Ayo. Nah,
1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah sesi malam ini sudah selesai. Terima kasih banyak teman-teman untuk antusiasme dan rasa penasarannya. Terima kasih atas kehadiran semuanya yang sampai larut malam ini. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa ini baru awal dari perjalanan kita. Teruslah bereksperimen, teruslah belajar. Saya Nur Kholiman, pamit undur diri. Terima kasih banyak atas waktu dan energi kalian semua malam ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat berkarya dengan partner baru kalian, AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, follow Ruang AI Insight untuk mendapatkan konten AI lainnya dan tulis komen positifnya ya.